Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Nah, untuk hari ini Ane kurang tahu apakah videonya akan jadi panjang atau pendek sesuai dengan naskah yang Ane buat tentunya. Karena sorry banget hari ini ada ujian, jadi Ane harus ada banyak persiapan yang harus diselesaikan begitu. Maka ya semoga nanti durasinya masih oke lah. Langsung saja kita sambung. Di pengadilan surgawi, saat ini Preziwe telah melakukan deduksi dan menemukan bahwa Gu kebijaksanaan ada di tanah Langya. Ya, ini sama seperti di kehidupan sebelumnya. Karena itu pengadilan surgawi sudah bersiap untuk melakukan penyerangan ke tanah Langya. Kita akan kembali ke scene di mana tanah Langya diserang oleh pengadilan surgawi. Kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 360. Melalui gerakan pembunuh pintu kemana saja, dulu ada nyebutnya gitu, para ahli dari benua tengah bersiap untuk menyerang tanah Langya. Yang pertama memasuki pintu itu adalah Jinglan. Sesampainya di tanah Langya, Jinglan merasa ada hal yang janggal. Namun, ketika melihat Fang Yuan ada di depannya, dia menjadi sangat bersemangat dan melupakan kejanggalan itu. Fang Yuan, benar-benar tepat waktu. Hari ini aku akan menghabisimu. Jinglan meraung marah. Sementara Fang Yuan, dia tampak santai dan berkata, "Aku sudah menunggumu. Akhirnya kau datang juga." Seketika hal janggal yang sebelumnya dirasakan Jinglan menjadi semakin kuat. Lingkungan di sekitar menjadi gelap, dan akhirnya dia sadar bahwa kini dia berada di dalam sebuah formasi besar. Ini adalah formasi dari tanah Langya yang sudah dimodifikasi oleh Fang Yuan, di mana Fang Yuan juga menambahkan jalur waktu ke dalamnya. Fang Yuan mengaktifkan formasi ini begitu Jinglan melintasi pintu kemana saja. Lalu dengan tenang, Fang Yuan melepaskan segel Luopo yang juga telah ia siapkan. Jinglan tahu ini berbahaya, maka dia berniat menghindar. Tetapi formasi itu telah dibekali dengan jalur waktu yang bisa memperlambat gerakan Jinglan hingga ke titik ekstrim. Jinglan benar-benar terpukul. Dia tak sempat menghindar dan dia hanya bisa bersiap untuk menahan serangan itu. Sirah petir terbentuk di sekitar tubuhnya. Wajah Jinglan kini tampak serius. Tapi begitu segel Luopo menyentuhnya, retakan-retakan halus mulai bermunculan. Wajah Jinglan pun menjadi serius. Retakan itu kemudian menyebar dan dengan cepat, akhirnya zirah itu pun hancur dalam sekejap. Jinglan menggertakkan gigi. Dengan penuh amarah, dia menyerbu ke arah Fang Yuan. Tapi Fang Yuan sudah mengaktifkan gerakan pembunuh berikutnya. Gerakan pembunuh mencuri kehidupan. Jinglan yang menerima gerakan pembunuh itu seketika terhenti. Tubuhnya bergetar hebat. Bagaimana kau bisa melakukan ini?" kata Jinglan. Dan tepat setelah mengatakan itu, giginya rontok. Itu adalah kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya. Jinglan memang sudah tua. Usianya hanya tinggal sebentar. Kini ketika usianya dicuri, maka pada akhirnya dia mati. Dengan penyesalan dan penuh kebencian yang dalam, Jinglan tak bisa membalas Fang Yuan. Dia harus bertekuk lutut di hadapan Fang Yuan. Bahkan setelah kematiannya, mata Jinglan terbuka lebar dan tertuju pada Fang Yuan. Seolah-olah Jinglan sedang mengutuk Fang Yuan. Fang Yuan hanya tersenyum tipis. Seluruh ras varian manusia memperhatikan tindakan Fang Yuan dan kemudian menjadi gempar. Tidak ada yang menduga bahwa Fang Yuan bisa mengalahkan Jinglan dengan begitu mudah. Mereka mulai bersorak dan memuji Fang Yuan. Walaupun di belakang ekspresi itu, mereka juga sebenarnya waspada dan ketakutan.
Mereka sadar bahwa kekuatan Fang Yuan benar-benar mengerikan. Sementara itu, di sisi pengadilan surgawi, Chen Yi berkata, "Peri Ziwei, saya juga akan pergi." Peri Ziwei menoleh dan menatap Chen Yi sebentar. Setelah itu, Peri Ziwei pun mengangguk. Dengan papan konstelasi bintang, Peri Ziwei kurang lebih dapat memahami niat dari Chen Yi. Dan begitu mendapatkan izin dari Peri Ziwei, Chen Yi langsung masuk ke dalam pintu kemana saja. Dalam sekejap, Chen Yi tiba di tanah terberkati Langya. Seketika, Chen Yi merasa terpukul karena begitu dia masuk, dia berada dalam formasi besar. Ini tanah Langya? Apa yang terjadi di sini? Tubuh Chen Yi mendadak membeku. Pupil matanya menyusut tajam. Chen Yi kini bisa melihat mayat Jinglan tergeletak di depannya. Fang Yuan sebelumnya memanfaatkan formasi super untuk meniru kemampuan dari jalur waktu dan memperlambat aliran waktu di dalam formasi. Jadi, meskipun waktu di pengadilan surgawi tetap berjalan normal, di dalam formasi itu waktu berputar lebih cepat. Dan karena itulah, meski Chen Yi masuk segera setelah Jinglan masuk, dia sudah terlambat beberapa detik. Dan beberapa detik itu cukup bagi Fang Yuan untuk membunuh Jinglan dan menangkap sisa jiwanya. Kini Fang Yuan tersenyum tipis. "Kau datang cukup cepat, Chen Yi." Menatap mayat Jinglan, Chen Yi tampak penuh keraguan. "Tidak mungkin. Ini tidak mungkin." Kau setan licik. Ilusi yang kau buat benar-benar meyakinkan. Tapi aku tak akan tertipu." Chen Yi meraung. Tubuhnya berkedip dalam cahaya hijau. Dia mengaktifkan gerakan pembunuh defensifnya. Tapi dia tidak menyerang. Dia hanya bertahan dan menjaga pintu kemana saja yang ada di belakangnya. Tapi dalam sekejap dia langsung sadar bahwa ada yang salah. Apa ini? Kekuatan jalur waktu mempengaruhi gerakan pembunuhku. Gerakan pembunuh defensif dari Chen Yi terbentuk dengan sangat lambat. Di saat yang sama, Peri Ziwei meminta Feng Jiuge untuk masuk juga ke dalam pintu kemana saja. Feng Jiuge langsung mengikuti perintah dan memasuki pintu itu. Sementara Peri Ziwei juga bersiap untuk masuk. Di kehidupan sebelumnya, urutan mereka masuk memang seperti ini, dan yang terakhir adalah Peri Ziwei. Tapi Fang Yuan tidak mengizinkan Peri Ziwei masuk. Karena itu, setelah Feng Jiuge dipindahkan ke tanah Langya, Fang Yuan langsung menghancurkan tanda Dao yang menjadi penanda untuk membuka pintu kemana saja. Karena itu, saat Peri Ziwei berniat masuk ke dalam pintu kemana saja, cahaya bintang menyebar dan pintu itu hancur. Peri Ziwei terpaku. Para immortal pengadilan surgawi yang ada di belakangnya pun hanya bisa terdiam. Fang Yuan tahu bahwa membunuh Peri Ziwei itu tidak ada gunanya, karena Peri Ziwei adalah ahli dari jalur kebijaksanaan. Begitu dia mati, nanti pasti akan ada orang lain yang akan menggantikan posisi Peri Ziwei. Dan Peri Ziwei juga tidak mungkin membawa papan konstelasi bintang. Oleh karena itu, membunuh Peri Ziwei tidak ada gunanya bagi Fang Yuan saat ini. Maka dia sengaja menunggu Feng Jiuge masuk dan kemudian menghancurkan tanda Dao itu supaya Peri Ziwei tidak ikut masuk ke dalam tanah Langya. Sekarang, di dalam tanah terberkati Langya, Feng Jiuge dan Chen Yi saling menatap dengan wajah kaget. Chen Yi berkata dengan wajah serius, "Misi kita berubah. Pintu kemana saja telah dihancurkan, dan formasi ini telah disiapkan dengan matang. Kita harus bertahan sampai pintu kemana saja terbuka lagi." Keduanya langsung berdiri dengan punggung saling berhadapan. Mereka mempertahankan diri di dalam ruang formasi itu. Feng juga bertanya, "Lalu di mana senior Jinglan?" Chen Yi mencoba menenangkan diri.
Dia menyembunyikan apa yang sudah ia lihat sebelumnya. Aku tidak melihatnya setelah masuk. Feng Zhuge pun mengangguk. Mungkin beliau terlalu bersemangat mengejar Fang Yuan. Kita harus menunggunya kembali. Chen Yi merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak dapat memadamkan semangat Feng Zhuge. Chen Yi berkata, Fang Yuan itu adalah iblis yang licik. Senior Jinglan mungkin sedang bertempur di tempat lain. Feng Zhuge pun tampak tersenyum percaya diri. Tidak apa-apa, kita juga memiliki kekuatan yang besar, Senior Chen Yi. Dengan keberadaan Senior Chen Yi dan juga Senior Jinglan di tempat ini, kita jelas bisa bertahan. Bahkan mungkin kita bisa menundukkan tanah Langya. Mari kita selesaikan ini. Chen Yi pun ikut menguatkan tekadnya. Dia berkata, benar, tapi kamu harus bersiap melarikan diri denganku perjalanan abadi jika situasinya menjadi tidak menguntungkan. Mendengar itu, Feng juga menatap Chen Yi dengan tatapan yang kompleks. Dia bingung melihat fluktuasi emosi dari Chen Yi, seakan-akan ada sesuatu yang salah. Tapi kemudian, Fang Yuan sudah bergerak. Dia kali ini tidak menunjukkan diri secara langsung, melainkan bergerak dari balik bayangan. Memang sebelumnya Fang Yuan bisa langsung menghabisi Jinglan, karena dia sudah membuat persiapan yang matang. Tetapi dia tidak punya cukup waktu untuk membuat persiapan serupa untuk menghabisi Chen Yi sebelum Feng Zhuge masuk. Maka pada akhirnya, Chen Yi dan Feng Zhuge saat ini masih bisa hidup. Fang Yuan segera memberi perintah agar naga batu abadi dan juga Langya serta para immortal manusia berbulu untuk menyerang. Akhirnya pertempuran pun pecah selagi Fang Yuan tengah membuat persiapan. Feng Zhuge mulai serius. Dia akhirnya melepaskan gerakan pembunuh lagu asimilasi. Namun, gerakan itu sudah pernah dipatahkan Fang Yuan di kehidupan sebelumnya. Jadi di kehidupan ini, Fang Yuan sudah membuat persiapan dan langsung mematahkan lagu itu dengan sangat mudah. Kegagalan ini langsung memberikan rebound pada Feng Zhuge, hingga akhirnya dia pun goyah. Hal ini lalu menciptakan celah, dan Fang Yuan menggunakannya untuk mengaktifkan formasi agar bisa mengisolasi keduanya. Seketika, situasi berubah drastis. Keduanya terperangkap dan Fang Yuan mengendalikan seluruh medan perang. Sementara itu di pengadilan surgawi, bintik-bintik cahaya bintang kembali menyatu, mulai perlahan membentuk gambaran kabur dari tanah Langya. Peri Ziwei terengah-engah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia adalah orang yang paling bekerja keras untuk memulihkan gerakan pembunuh ini. Peri Ziwei benar-benar merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang ganjil yang tidak bisa dia singkirkan dari hatinya. Tapi pada saat ini, tidak ada yang bisa ia lakukan. Dia belum bisa menghubungkan kembali pengadilan surgawi dengan tanah Langya. Upaya terbaik yang bisa ia lakukan hanyalah mengintip apa yang sedang terjadi di tanah Langya dengan gambar yang masih buram. Kembali ke tanah Langya, saat ini Feng Zhuge terhuyung dan muntah darah. Dia terpaksa mundur, sementara Fang Yuan mengejar dari belakang sambil tertawa dingin. Ketakutan dan keterkejutan tampak memenuhi wajah Feng Zhuge. Sial, kuku menghilang. Ini jelas adalah metode dari jalur pencuri. Apakah ini ulah Fang Yuan ataukah ulah formasi ini? Fang Yuan sudah berkali-kali menggunakan tangan hantu pencuri hebat pada Feng Zhuge. Namun sayang, sebagian besar yang ia dapat adalah Gu Fana. Dan ada satu Gu Immortal jalur suara. Fang Yuan sendiri tidak sepenuhnya puas. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, keberuntungan Fang Yuan kini jauh lebih rendah. Meskipun aku sudah mendapatkan warisan lengkap dari The Great Sun, keberuntungan yang kupunya masih terlalu sedikit.
Bahkan ini belum cukup untuk mencuri gu perjalanan abadi. Fang Yuan tampak menghela nafas sejenak. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah terus menggunakan tangan hantu pencuri hebat. Di situasi yang sulit ini, Feng Jiuge berpikir keras. Dia mulai memikirkan apakah dia harus menggunakan gu perjalanan abadi sekarang. Tetapi kalau dia melakukan itu, bagaimana dengan Chen Yi? Feng Jiuge mulai bimbang. Sementara di sisi lain, Chen Yi terjebak di dalam labirin ilusi. Keringat dingin mengucur deras. Dia menggertakkan gigi. Sialan! Formasi itu memisahkannya dengan Feng Jiuge. Musuh pun menghilang dari pandangan, dan ilusi serta cabang labirin muncul tak berkesudahan. Setiap kali dia hampir menembus satu lapisan, lapisan yang lain akan muncul dan juga menjadi semakin kompleks. Sialan, aku harus cepat. Aku harus keluar dari sini. Setidaknya aku harus bergabung dengan Feng Jiuge. Namun Chen Yi bukanlah ahli formasi, dan hal itu membuatnya semakin terpuruk di dalam labirin. Sementara Fang Yuan terus mengejar Feng Jiuge sambil melakukan pencarian jiwa pada jiwa Jinglan. Dalam sekejap keuntungan Fang Yuan meningkat drastis. Kini Fang Yuan sudah mencuri 3 gu immortal dari jalur suara milik Feng Jiuge. Kekuatan Feng Jiuge pun merosot tajam, meskipun Feng Jiuge memang belum menderita luka fatal. Tetapi hal itu terjadi juga karena Fang Yuan sengaja menahan diri. Dia tidak ingin Feng Jiuge menggunakan gu armor nasib yang otomatis akan terpicu saat Feng Jiuge dalam bahaya. Fang Yuan sendiri sudah memahami dampaknya di kehidupan sebelumnya. Begitu armor nasib aktif, maka lokasi mereka akan langsung terungkap, dan peri Ziwei dapat menghancurkan medan perang Yama dalam sekejap ketika itu. Oleh karena itu, tak mungkin Fang Yuan akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan sementara itu, Fang Yuan kembali mendapatkan informasi. Dari pencarian jiwa yang ia lakukan pada Jinglan, Fang Yuan mendapatkan informasi penting bahwa ada banyak sekali immortal yang sudah disiapkan untuk melakukan invasi ke tanah Langya. Termasuk salah satunya adalah Pangeran Feng Xian yang kini sedang bersembunyi di luar tanah terberkati Langya. Pintu kemana saja bisa diaktifkan lagi. Karena itu aku harus segera mengakhiri pertempuran ini. Sementara itu, Feng Jiuge sendiri pada akhirnya mengambil keputusan. Tidak ada pilihan. Jika ini terus berlanjut, maka gu perjalanan abadi dan juga gu armor nasib akan dicuri. Feng Jiuge menggertakkan gigi lalu mulai merapal gerakan pembunuh. Tapi pada saat itu, Fang Yuan mengaktifkan gu penekan ruang. Gu ini adalah gu yang Fang Yuan dapatkan dari ekspedisinya ke parit bumi di perbatasan selatan sebelumnya. Oleh karena itu, seketika ruang bergetar. Gerakan pembunuh jalur ruang apapun ditekan sepenuhnya, dan karena itu, gu perjalanan abadi pun tidak bisa digunakan. Feng juga tersentak. Mustahil, dia bahkan telah mempersiapkan ini. Wajahnya pucat seketika. Lalu tepat saat itu, tangan hantu pencuri hebat menembus aperturnya. Fang Yuan tertawa puas. Akhirnya, gu perjalanan abadi berhasil kucuri. Dengan ini, sekalipun Fang Yuan naik lagi ke peringkat 8, dia tidak lagi khawatir. Jika sebelumnya Fang Yuan belum naik ke peringkat 8 karena masih membutuhkan diri masa depan untuk menggunakan gu perjalanan abadi hantu, tetapi sekarang dia sudah mendapatkan gu perjalanan abadi yang asli. Maka tidak masalah kalau dia kemudian naik ke peringkat 8 dan mengubah takdir di masa depan. Dengan gu perjalanan abadi di tangannya, Fang Yuan kini bisa bergerak dengan bebas.
Fang Yuan benar-benar puas. Tetapi dia kali ini juga ingin mendapatkan Gu Armor Nasib, karena Gu itu memang sangat berguna. Apalagi jika Fang Yuan berhasil mencurinya, Feng Zhuge jelas akan runtuh sepenuhnya. Feng Zhuge terus melarikan diri. Dia bahkan tak pernah membayangkan dirinya akan ditekan tanpa celah seperti ini. Gu Immortalnya hilang satu persatu, dan setiap kali dia mencoba melawan, Fang Yuan selalu bisa menghalaunya. Sialan, dia mengenalku dengan sangat baik. Dia hampir tidak menyerang dan hanya fokus mencuri Gu Immortalku. Dia tahu persis apa yang akan terjadi jika Gu Armor Nasib hilang. Pikiran Feng Zhuge membeku. Dadanya terasa sesak. Kekuatan Feng Zhuge menurun drastis seiring hilangnya Gu Immortal yang ia punya. Sementara itu, di sisi lain, Chen Yi terus menyusuri labirin ilusi itu. Cahaya muncul dan padam di matanya. Tubuhnya bergerak cepat menembus ilusi demi ilusi. Setelah sekian lama, dia hanya bisa menggertakkan gigi. Tidak mungkin, aku benar-benar terjebak. Setiap lapisan ilusi yang ia hancurkan, maka tidak lama setelahnya lapisan baru akan terbentuk. Semua itu adalah ulah dari para immortal varian manusia. Mereka berkoordinasi dan mengendalikan formasi dengan baik, menciptakan lapisan demi lapisan labirin yang sangat rumit. Sementara itu, naga batu abadi dan raksasa perak menghalaunya setiap kali dia hampir menemukan jalan keluar. Ditambah setiap gerakannya dapat diantisipasi dengan sangat baik. Ini sangat sulit baginya. Waktu pun berlalu dengan cepat. Kecemasannya menjadi semakin kuat. Chen Yi terpikirkan satu hal. Mustahil. Apakah Fang Yuan yang ada di sini adalah Fang Yuan yang telah kembali dari masa depan? Ekspresinya seketika menjadi muram. Jika memang dugaan itu benar, maka semua yang terjadi sekarang menjadi masuk akal. Bagaimanapun, Fang Yuan bisa mengatasi setiap gerakannya meskipun gerakan itu belum pernah ia tunjukkan. Dadanya terasa sangat berat. Tidak, aku harus menghancurkan formasi ini secepat mungkin, kata Chen Yi. Dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan kartu truf miliknya, pohon karma. Pohon itu mekar di atas kepala Chen Yi. Begitu gerakan itu diaktifkan, seluruh ilusi dan labirin dalam radius tertentu di sekitarnya mulai terurai. Di dalam formasi, para immortal varian manusia tersentak. Itu dia, gerakan pembunuh pohon karma yang pernah disebutkan oleh tetua Fang Yuan. Semuanya lalu kemudian menyerang bersamaan. Mereka memang terkejut tetapi tidak lagi takut. Fang Yuan telah memberikan pengarahan pada mereka. Sementara itu Chen Yi mendengus. Dia mengabaikan para immortal itu dan langsung terbang dengan cepat, mengitari struktur formasi dan menargetkan titik-titik inti. Serangan naga batu dan juga raksasa perak ia tangkis dengan pertahanan pasif. Pohon karma memancarkan cahaya stabil dan memblokir semua serangan tanpa goyah. Tak lama kemudian, buah-buah karma tumbuh dengan cepat di atas dahan. Mereka melesat seperti hujan yang lembut, jatuh ke tubuh naga batu dan juga raksasa perak. Dalam sekejap, keduanya menerima pantulan dari kerusakan mereka sendiri. Cepat hentikan Chen Yi, jangan biarkan dia lolos, perintah Fang Yuan. Dia merasakan perubahan yang berbahaya. Namun para immortal varian manusia kewalahan. Boom. Akhirnya Chen Yi menghantam satu titik penting. Ruang formasi yang terisolasi kembali terhubung. Begitu ruang itu terbuka, dia segera melihat Feng Zhuge. Tunggulah, aku datang, seru Chen Yi.
Feng Jiuge sudah terpojok oleh Fang Yuan dan berada dalam bahaya yang fatal. "Hati-hati, musuh memiliki metode untuk mencuriku," kata Feng Jiuge memberi peringatan. Chen Yi terkejut seketika. Ingatannya melayang pada kontes perebutan istana kacang ilahi tentang Xuan Bujin yang juga mampu mencuri Gu dari King Zhou. Mereka juga memiliki metode jalur pencuri. Wajah Chen Yi menegang. Kali ini berbeda dari kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Fang Yuan tidak menggunakan Kaisar Yama. Tidak ada tanda-tanda yang menghubungkannya dengan Xuan Bujin. Dan jalur pencurian tersebar luas di 5 wilayah. Jadi tidak dapat disimpulkan hanya dari satu kasus saja. Fang Yuan menyerang sambil tersenyum tipis. 2 gerakan pembunuh peringkat 8 ia aktifkan bersamaan. 1 untuk menyerang dan 1 untuk bertahan. Aura Fang Yuan melonjak drastis. Chen Yi mengumpat dalam hati. Bagaimana bisa dia mengaktifkan 2 gerakan pembunuh peringkat 8 sekaligus? Akhirnya, pertempuran meledak di antara mereka. Sementara itu, naga batu abadi dan juga raksasa perak kembali menekan Feng Jiuge. Sampai akhirnya, armor nasib diaktifkan. Di dalam pengadilan surgawi, Peri Ziwei seketika tampak pucat. Tidak, armor nasib diaktifkan. Feng Jiuge pasti dalam bahaya serius. Apa yang harus kulakukan? Di tengah kepanikan dari Peri Ziwei, kembali ke sisi Chen Yi. Dia memahami betapa pentingnya Feng Jiuge. Tetapi Fang Yuan terus menekannya tanpa memberikan celah. Meskipun pohon karma memiliki kekuatan menyerang dan bertahan, tekanan dari 2 gerakan pembunuh Fang Yuan memaksanya mundur perlahan. Cahaya armor nasib pun kini semakin redup. Begitu cahaya itu padam, Feng Jiuge pasti akan mati. Apa yang harus kulakukan? Chen Yi menggertakkan gigi. Lalu pada saat-saat kritis itu, suara Genesis Lotus bergema di dalam kepalanya. Perhatikan baik-baik. Inilah langkah lanjutan dari pohon karma. Relokasi karma. Gerakan pembunuh itu pun bangkit. Angin kencang seolah berembus dari kehampaan. Asap hijau menari dan pohon karma bergoyang seperti hidup. Fang Yuan segera menghentikan serangannya. Dia menghela nafas pelan. Sialan, akhirnya relokasi karma diaktifkan. Dengan gerakan itu, Chen Yi dapat mengacak-ngacak medan perang dengan cara yang tak bisa Fang Yuan tahan. Dia hanya bisa menghindar kali ini. Chen Yi kemudian mendekati Feng Jiuge. Dia berkata, "Ambil semua Gu Immortal ini, laporkan situasi pada Peri Ziwei, dan balaskan dendamku." Chen Yi kemudian memindahkan seluruh Gu Immortal miliknya kepada Feng Jiuge. Lalu, relokasi karma diaktifkan. Feng Jiuge seketika menghilang. Bahkan formasi Super Fang Yuan dan juga dinding dari Tanah Langya tak mampu menghentikannya. Relokasi karma memang mengerikan karena itu adalah gerakan pembunuh peringkat 9. Tetapi relokasi karma juga menuntut harga yang setimpal. Chen Yi setelah mengaktifkan relokasi karma, maka pada akhirnya dia akan mati. Kini Fang Yuan hanya tersenyum datar. Kali ini kau bisa lolos Feng Jiuge, tapi lain kali akan berbeda. Fang Yuan tahu bahwa gerakan ini tidak bisa diblokir. Setelah itu Fang Yuan memalingkan tatapannya, memandang Chen Yi. Kalau begitu, Chen Yi, sekarang giliranmu untuk menemani Jinglan. Chen Yi tersenyum pucat. Jadi senior Jinglan benar-benar kau bunuh? Baiklah, bahkan kalau aku harus mati,
Aku tidak akan menyerah begitu saja. Chen Yi tahu ajalnya akan segera tiba, tapi bukan berarti dia akan menyerah begitu saja. Meskipun hanya memotong rambut Fang Yuan, Chen Yi akan melakukannya sebagai oleh-oleh ke akhirat. Itulah semangat juang Chen Yi saat ini. Dan setelah itu pertempuran pun terjadi. Proses membunuh Chen Yi berlangsung panjang dan berat. Berkali-kali ia memaksa Fang Yuan ke jalan buntu. Walaupun pada akhirnya ia tumbang. Tubuhnya hancur dan jiwanya pun tersapu oleh Fang Yuan. Para immortal varian manusia bersorak sekaligus merintih. Mereka menang, tetapi harga yang dibayarkan amat besar. Banyak dari mereka yang tewas di tangan Chen Yi kali ini. Fang Yuan memandang mayat Chen Yi. Dia tampak menghela nafas panjang. Seperti yang diharapkan dari Chen Yi. Seperti yang diharapkan dari para immortal pengadilan surgawi. Dia benar-benar gigih sampai saat-saat terakhir. Fang Yuan kemudian menenangkan para varian manusia itu. Suaranya penuh dengan simpati walaupun semua itu hanyalah kebohongan. Jangan bersedih. Pengorbanan kalian kali ini tidak sia-sia. Ini adalah kemenangan agung untuk kita semua. Bahkan immortal peringkat 8 dari pengadilan surgawi jatuh di tangan kalian. Dunia akan terkejut jika sampai mengetahui ini. Walaupun hanya sedikit yang tersisa dari mereka, semuanya kini terluka parah. Mereka hanya bisa menelan pil pahit ini dan bersorak dengan penuh keterpaksaan. Tidak lama setelah itu, suara Langya terdengar. Fang Yuan, kau harus melihat ini. Tanda Dao itu berubah lagi. Fang Yuan tertegun. Dia segera meninggalkan formasi super yang porak-poranda dan bergerak cepat menuju sumber perubahan itu. Feng juga sebelumnya telah meninggalkan banyak bekas tanda Dao berbahaya. Tetapi spiral gelap yang terbentuk adalah yang paling padat. Kini area lain yang memiliki jumlah tanda Dao lebih sedikit juga mulai berubah. Tanda Dao itu memancarkan cahaya biru pucat, berkerlip seperti bintang di langit, tampak menyilaukan dan juga tajam. Wajah Fang Yuan menjadi gelap saat melihatnya. Jadi benar-benar bisa berubah seperti ini. Dengan landasan jalur kebijaksanaan dan juga pencapaiannya pada jalur bintang, Fang Yuan segera memahami apa arti dari perubahan itu. Sepertinya, Feng juga telah kembali ke benua tengah menggunakan relokasi karma. Atau mungkin, lebih tepatnya dia langsung menuju Praise Wei dan memberikan laporan. Karena itulah Praise Wei mendapatkan informasi baru dan kemudian bergerak dengan cepat. Fang Yuan benar-benar menyesal karena tidak langsung menghabisi Chen Yi. Andai dia bisa, dia pasti langsung membunuh Chen Yi. Kini ekspresi Fang Yuan tampak serius. Perubahan tanda Dao ini pasti ulah dari ahli jalur kebijaksanaan pengadilan surgawi yang berusaha untuk menentukan lokasi persis dari tanah Langya. Kita harus segera menanganinya. Kalau tidak, situasinya akan sangat berbahaya. Langya pun tampak cemas. Tapi tanda Dao berbahaya ini tidak bisa dihapuskan. Aku sudah mencobanya berulang kali. Para varian manusia yang tersisa berdatangan. Apa yang terjadi? Kenapa semua terlihat panik? Fang Yuan tidak memperdulikan mereka. Pikirannya kini melaju dengan cepat, menautkan berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan. Praise Wei berusaha mendapatkan satu kesempatan terakhir untuk menembus tanah Langya. Saat ini pengadilan surgawi mengalami kerugian besar, jadi dia pasti murka. Tanah Langya sudah dipindahkan. Tetapi saat ini Pangeran Feng Xian kemungkinan berkeliaran di luar. Dia pasti mengintai diam-diam.
Aku tidak bisa membiarkan Peri Ziwei menyimpulkan lokasi yang sebenarnya dari tanah Langya, atau itu hanya akan menjadi bencana. Jika lokasi terungkap, Pangeran Feng Xian akan menyerang tanpa ragu, dan para immortal pengadilan surgawi akan memperkuatnya tanpa henti. Bahkan jika mereka gagal pun, Fang Yuan akan tetap menderita kerugian besar. Dalam kondisi yang terburuk ini, pengadilan surgawi bisa bertindak nekat dan mengumumkan lokasi tanah terberkati Langya ke seluruh dunia. Jika itu terjadi, maka tanah Langya akan menjadi sasaran dari banyak pihak. Dan pasti, surga panjang umur adalah pihak yang paling pertama menyerbu. Apa yang harus kulakukan? Fang Yuan merumuskan berbagai skenario dengan cepat di kepalanya. Para varian manusia di dekatnya ikut gelisah. Setelah mendengar penjelasan dari Langya, mereka kini memahami betapa gentingnya situasi saat ini. Kini semua mata tertuju pada Fang Yuan. Ketemu. Mata Fang Yuan menyala saat dia berseru. "Apa kau menemukan solusinya?" tanya Langya. Fang Yuan segera berkata, "Aktifkan formasi jalur perbaikan. Gunakan metodeku untuk menstabilkan tanda Dao ini." Fang Yuan dengan cepat memberi instruksi. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah memahami hakikat dari jalur penyempurnaan. Ia mengetahui bahwa cara yang paling mudah untuk menghapus tanda Dao ini adalah dengan bertindak saat tanah terberkati direlokasi. Pada saat itu, masalah dapat diselesaikan tanpa kesulitan. Namun, setelah dipertimbangkan, metode itu sebenarnya adalah jebakan. Pangeran Feng Xian sedang mengintai di luar. Jika tanah terberkati melakukan relokasi, maka riak besar akan tercipta dan mengungkapkan posisi mereka. Kalau itu terjadi, maka Pangeran Feng Xian dan para immortal pengadilan surgawi yang berjaga akan menyerang sekaligus. Karena itu, metode Fang Yuan kali ini berbeda. Dia memilih memanfaatkan formasi jalur penyempurnaan. Dengan sejumlah besar material abadi peringkat 8, dia mencoba memperbaiki tanda Dao yang berbahaya secara paksa. Dalam kehidupan sebelumnya, ia tidak memikirkan cara ini, karena dia belum mengetahui formasi jalur perbaikan ataupun keberadaan air perbaikan saat melakukan deduksi. Pada saat ia mengetahui semuanya, pertempuran telah selesai. Fang Yuan mencuri kuil perjalanan abadi dan surga panjang umur tiba, memaksa dia melarikan diri. Kini, setelah Fang Yuan menekan Langya untuk mengerjakan metode ini, Langya pun langsung bergerak. Meski Fang Yuan bicara seolah memberi masukan, tapi sejatinya itu sudah seperti perintah bagi Langya. Formasi jalur perbaikan segera diaktifkan dan diarahkan tepat pada tanda Dao yang bermasalah. Material abadi peringkat 8 dilemparkan satu persatu. Para Ku immortal varian manusia saling bertukar pandang. Wajah mereka kini dipenuhi dengan kegelisahan. Manusia berbulu yang ada di sekitar mereka tampak semakin tegang. Sementara itu, Fang Yuan segera berbalik, memasuki kota awan miliknya dan melangkah masuk ke dalam ruang rahasia. Dia punya tugas sendiri. Di sisi lain, di pengadilan surgawi, Peri Ziwei duduk di kursinya dengan mata terpejam. Cahaya ungu pekat memancar di tubuhnya. Cahaya itu lalu memenuhi seluruh aula. Pertahanan jalur kebijaksanaan yang ditegakkan oleh Fang Yuan langsung terdeteksi oleh Peri Ziwei. Dia tampak mengerutkan dahi dan tersenyum dingin. "Kau ingin mencoba menghalangiku dan papan konstelasi bintang, bocah? Jangan pernah bermimpi." Peri Ziwei segera menggunakan papan konstelasi bintang, dan deduksinya meningkat beberapa kali lipat. Sebelumnya, Feng Jiu juga telah kembali ke pengadilan surgawi dengan luka berat.
tetapi dia membawa informasi yang berharga. Mendengar semua laporan itu, Peri Ziwei memahami bahwa roh-roh gelap tidak dapat lagi diandalkan. Dia pun mengganti strategi, menggunakan tanda dao yang tersisa untuk menentukan lokasi tanah Langya. Dengan begitu, maka dia bisa mengirimkan koordinatnya pada Pangeran Pengxian dan melakukan serangan balasan. Aku masih belum kalah, Peri Ziwei penuh dengan keyakinan. Chen Yi dan Jin Lan kemungkinan memang sudah gugur. Feng Zhuge sudah terluka parah dan tak sadarkan diri. Karena itu Peri Ziwei memikul seluruh tanggung jawab atas kekalahan ini dan berniat menebusnya. Dalam kehidupan sebelumnya, surga panjang umurlah yang turun tangan pada waktu ini dan merebut tanah terberkati Langya. Meskipun ketika itu pengadilan surgawi juga kalah, reaksi Peri Ziwei tidak se-ekstrim saat ini. Namun kini, Peri Ziwei dipermalukan oleh Fang Yuan dan para immortal dari varian manusia. Kekalahan ini jelas sulit untuk diterima. Amarahnya meluap-luap. Dan tepat seperti yang Fang Yuan perkirakan, Peri Ziwei mengerahkan seluruh kemampuan deduksinya, mengabaikan tekanan balik yang luar biasa ke tubuhnya. Papan konstelasi bintang membantunya meningkatkan kecepatan deduksi hingga beberapa kali lipat. Peri Ziwei yakin dia mampu menyimpulkan lokasi dari tanah Langya, lalu kemudian menekan Fang Yuan dengan jalur kebijaksanaan. Sementara itu, di tanah Langya, Fang Yuan menggertakkan gigi. Sialan, ini buruk. Dia merasakan tekanan seperti gunung yang mencoba meremukkan pundaknya. Aktivasi dari armor nasib memberikan keunggulan besar bagi Peri Ziwei. Peri Ziwei memanfaatkan titik lemah ini, dan Fang Yuan menyadari bahwa dia hampir tidak punya celah untuk mengimbangi deduksi dari Peri Ziwei. Sial, meski aku menguasai banyak metode dari jalur kebijaksanaan, tetapi tidak ada yang benar-benar mendalam. Saat ini, Fang Yuan memang punya Gu kebijaksanaan, tetapi hanya bisa menggunakan cahaya kebijaksanaan. Dia punya pedang kebijaksanaan, tetapi tidak bisa diaktifkan karena esensi abadi peringkat 8 yang belum dia miliki. Dia punya Gu Sikap, tapi menjadikannya sebagai inti dari gerakan pembunuh jalur kebijaksanaan akan memakan waktu yang lama. Fang Yuan menggertakkan gigi. Sialan, hanya satu metode terakhir ini yang tersisa. Dengan penuh harapan, Fang Yuan memutuskan untuk menjalankan satu metode terakhir itu. Di pengadilan surgawi, cahaya ungu mengalir seperti gelombang besar. Perlahan Peri Ziwei membuka mata. Tubuhnya bergetar. Ia sedang berada di tengah deduksi dan kemajuannya stabil. Keberhasilan hanya tinggal selangkah lagi. Namun sebuah hambatan raksasa tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Beberapa saat yang lalu, dia merasa seperti sedang mendorong pintu kayu yang hampir terbuka. Sedikit lagi. Tetapi tiba-tiba, pintu kayu itu seketika berubah menjadi pintu besi yang bahkan tidak bisa ditembus. Apa yang terjadi? Sebelumnya Fang Yuan mencoba menghentikanku. Metode jalur kebijaksanaannya tidak cukup. Jadi seharusnya dia gagal. Tapi sekarang, tiba-tiba dia berhasil menghentikanku. Tunggu. Aku mengerti. Dia telah melahap tanah Langya. Mata Peri Ziwei menyusut seketika. Jawabannya sangat jelas. Selama ini, menyimpulkan lokasi Fang Yuan itu penuh dengan hambatan. Setelah Fang Yuan memperoleh Kaisar Yama, peluang untuk menemukan lokasinya bahkan hilang sama sekali. Ketika Fang Yuan melahap tanah Langya, maka wilayah itu otomatis menjadi bagian dari apertur abadi milik Fang Yuan. Jika Peri Ziwei mencoba menyimpulkan lokasi dari tanah Langya,
maka itu sama saja dengan menargetkan lokasi dari Fang Yuan sendiri. Kaisar Yama dengan gerakan pembunuh tingkat 9 penyembunyian hantu itu seolah menjadi dinding besar yang langsung menghentikan deduksi Pei Ziwei. Pikiran Pei Ziwei bergerak cepat, tangannya tidak berhenti bekerja. Dia menggunakan berbagai metode dari jalur kebijaksanaan. Setelah melakukan verifikasi, wajahnya tampak suram. Sama seperti saat aku mencoba menyimpulkan keberadaan Fang Yuan. Aku benar-benar tidak bisa menemukannya. Sepertinya Fang Yuan benar-benar melahap tanah Langya. Tapi melahap tanah terberkati peringkat 7, jelas itu membutuhkan pencapaian tingkat Grandmaster. Yang artinya, jalur penyempurnaan Fang Yuan setidaknya telah mencapai tingkat Grandmaster. Bagaimana mungkin? Sekali lagi, Pei Ziwei menyadari bahwa dirinya telah meremehkan Fang Yuan. Apalagi, apertur abadi hanya bisa melahap apertur yang lebih kecil. Apa apertur abadi Fang Yuan sebenarnya? Bagaimana mungkin dia bisa melahap tanah terberkati Langya yang begitu besar? Saat ini, Pei Ziwei memang belum mengetahui rahasia tentang apertur abadi berdaulat milik Fang Yuan. Sialan, tanah Langya kini jatuh ke tangannya. Kekuatan dasar Fang Yuan meningkat pesat. Apa yang dilakukan para varian manusia itu? Bagaimana bisa mereka membiarkan dirinya ditelan begitu saja? Apa mereka benar-benar bodoh? Pei Ziwei menggertakkan gigi menahan amarah. Sialan, ini semua pasti skema Fang Yuan. Dia pasti menggunakan para manusia berbulu sebagai tameng untuk menargetkan pengadilan surgawi. Pada saat yang sama, dia memanfaatkan pengadilan surgawi untuk menghancurkan kekuatan mereka. Setelah pertempuran usai, kelompok varian manusia pasti menderita kerugian besar, dan itu adalah cara untuk memaksa mereka agar mau menerima nasib ini. Bajingan, dia bahkan mungkin menggunakan ancaman deduksiku sebagai tekanan agar mereka menyetujui rencana ini. Dalam sekejap, lusinan kemungkinan tersusun di dalam benak Pei Ziwei. Reputasi Fang Yuan sebagai seorang yang licik dan cerdik kembali menghantam pikirannya. Ekspresi Pei Ziwei semakin gelap. Serangan ke tanah Langya justru membuat Fang Yuan meraih semua keuntungan. Fang Yuan, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Setelah itu, Pei Ziwei langsung menghubungi Pangeran Feng Xian yang sedang bersembunyi di dataran utara untuk melacak dan menghadang Fang Yuan. Dan sekian Lur, sorry banget kalau misalnya kurang-kurangnya. Hari ini saya ulangi, ini mau ada ujian jadi waktunya agak mepet banget. Nah, untuk rekamannya dapatnya segini. Semoga bisa dinikmati dan sampai jumpa lagi di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.